Cepat, Tuan Muda sudah kembali. Halo Tuan Muda. Dia adalah target misi kali ini. Wah, Tin Xiao, semua ini adalah asisten Li yang memilih pembantu untukmu. Selera yang bagus. Kalau kamu suka, aku akan mengatur perkenalan untukmu. Jangan, aku cuma karyawan biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan kalian pengusaha. Lebih cocok mandiri untukku. Apakah dia menemukan sesuatu? Sendiri saja tidak bisa mengurus. Bagaimana bisa mengurus keluarga Li? Tidak ada yang berikutnya. Ya, Tuan Muda. Sungguh hina berani menggunakan cara ini untuk menggoda Tuan Muda. Lihatlah diri sendiri apa. Katak ingin makan angsa. Bajunya kotor, mari kita bantu. Langsung copot bajunya, lihat dia masih berani tinggal. Kalian benar-benar salah paham aku dan Tuan Muda. Bukan seperti itu. Kamu jalang masih berlagak. Berhenti. Tuan Muda. Kamu sedang apa? Tuan Muda itu Manyue, dia memukul kami. Lihat ini semua bekas pukulannya. Dengan tubuh kecilnya memukul kalian yang banyak. Ya, dia sangat kuat. Cukup kalau ada kejadian seperti ini lagi. Semua dipecat. Dokumen rahasia keluarga Li yang diinginkan majikan di mana? Bangun. Tuan Muda. Oh. Aku sangat mengantuk. Tidak sengaja salah kamar, aku pergi sekarang. Berhenti. Kenali identitasmu. Jangan lakukan hal yang membuat orang salah paham. Ya. Orang kita terbongkar. Kalau begitu langsung bunuh saja. Aku penasaran. Kamu dan Li Tin Xiao adalah teman baik. Kenapa menyuruh orang membunuhnya? Hah, teman? Semua yang dia miliki sekarang. Seharusnya semua ini milikku. Hahaha. Kamu siapa sebenarnya? Aku punya banyak cara untuk membuatmu bicara. Jangan. Kamu siapa? Kemarin malam kamu mencoba membunuhku.
Sekarang pura-pura lupa ingatan. Aku benar-benar tidak mengenalmu, lepaskan aku. Siapa yang mengirimmu? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, lepaskan. Laporan pemeriksaan Tin Xiao sudah keluar. Dia kehilangan ingatannya. Kapan dia bisa pulih? Tidak pasti, tergantung pada darah beku di kepalanya. Kapan akan hilang? Entah kamu benar-benar lupa ingatan atau pura-pura. Aku pasti akan menemukan siapa di belakangmu. Ganti baju dan ikut aku. Mau kemana? Kembali ke keluarga Li meskipun kamu lupa ingatan. Kamu tetap pembantu rumah tanggaku. Pembantu rumah tangga. Semua pakaian ini harus dicuci tangan, tidak boleh istirahat sebelum selesai. Ini semua perintah Tuan Muda. Kok rasanya si jalang ini berubah dari sebelumnya? Akhirnya selesai dicuci. Siapa aku sebenarnya? Apakah aku benar-benar pembantu rumah tangga di sini? Kesempatan pembunuhan yang bagus, kamu pasti tidak akan melewatkannya. Tuan Muda. Tuan Muda, kamu kenapa? Tuan Muda, bangunlah. Ketika tidur, terlihat tidak begitu menakutkan. Ternyata lupa ingatan itu pura-pura. Dia tidak bertindak. Kalau tidur semalaman pasti akan kedinginan. Aku akan ambil selimut. Mungkinkah dia benar-benar lupa ingatan? Dia yang mencoba menggoda kakak Tin Xiao. Dia Nona Jiang orang ini sejak hari pertama datang. Tidak pernah tenang pergi. Bereskan dia dengan baik ya. Aku tidak sengaja menumpahkan air toilet ke tubuhmu, jijik. Pantas saja baunya tidak enak. Jangan-jangan ada bakteri. Dia tidak akan mencoba menyerang kita lagi. Berani dia, tapi Nona Jiang. Dia akan menjadi nyonya kita di masa depan. Sedang menyiram bunga. Apa yang kamu lakukan? Serang minggir. Kamu merusak bunga kesukaan Tuan. Aku lihat bagaimana kamu menjelaskan pada Tuan Muda kalau kamu sekarang berlutut memohon pada kami mungkin bisa membantumu memohon ampun. Berhenti. Mutiange, kamu gila. Tuan Muda Manyue merusak bunga kesukaan Tuan. Semuanya hancur. Kami hanya mengingatkannya dengan baik, dia malah menyiram kami dengan air. Kakak Tin Xiao orang ini benar-benar keterlaluan. Kamu harus memberinya pelajaran. Apa yang ingin kamu katakan? Kakak Tin Xiao, dia sudah membuatku seperti ini. Kamu masih mau mendengar pembelaannya pelayan seperti dia, yang melawan atasan seharusnya dipecat. Belum tahu identitasku sebelumnya. Aku tidak bisa meninggalkan sini. Maaf Nona Jiang. Untuk bisa tinggal kamu malah meminta maaf. Baik. Aku ingin lihat sampai kapan kamu berpura-pura. Kalau kamu sudah tahu salah, maka aku akan menghukummu dengan memotong gaji 3 bulan. Untuk bunga di taman, kamu harus menyelamatkannya. Matinya satu saja akan dipotong dari gajimu. Baik. Sungguh murah untuk wanita hina ini. Nanti kita cari kesempatan untuk menghukumnya. Wanita bodoh ini. Hujan besar begini tidak tahu berteduh.
Jangan. Jangan tinggalkan aku. Jangan. Manyue, sebenarnya apa masa lalumu? Dan kenapa kamu ingin membunuhku? Kenapa dia ada di sini? Tampaknya semangatnya cukup baik, demamnya seharusnya sudah turun. Kita. Aku sarankan jangan terlalu banyak berpikir kalau bukan karena kamu tadi malam menarik tanganku dan tidak membiarkanku pergi. Karena sudah pulih pekerjaan yang harus dilakukan, jangan sampai tertinggal. Apa yang aku alami sampai merawatku semalaman? Dengar-dengar Manyue itu kemarin kehujanan. Demam tinggi pantas. Saya pasur dia, tidak tahu diri ingin naik ke tempat tidur Menyinggung Tuan Nona Muda. Weiwei, nanti dia akan banyak menderita. Benar? Tuan Muda. Keluarga Li tidak membutuhkan kalian para pelayan yang berkhianat. Kalian dipecat. Jangan terlalu senang meski Tuan Muda memecat kami. Dengan Nyonya Weiwei di sini kau tetap tak akan bisa menikah masuk ke keluarga Li. Mengapa dia tiba-tiba memecat para pelayan ini? Apakah karena aku? Tidak mungkin. Bukankah dia awalnya sangat membenciku? Tapi kemarin dia menyelamatkanku lagi. Jangan-jangan tinggalkan aku. Ayah. Tuan Li. Apa? Saya ada dokumen tertinggal di kantor, lupa mengambilnya. Saya akan ambil sekarang. Tunggu dulu biar Manyue yang pergi. Tapi bukankah Anda selalu mencurigainya? Pura-pura amnesia, bagaimana kalau dia membawa kabur dokumen penting? Dokumen itu palsu. Jadi Tuan Li, apakah Anda ingin mengujinya? Apakah dia benar-benar amnesia? Tuan Li sudah 1 jam, jika dia pergi. Setidaknya seharusnya sudah kembali. Orang ini aktingnya bagus sekali. Pergi. Tuan Li, saya mengalami kecelakaan di jalan, jadi saya hanya bisa kembali berlari. Tuan Li, ada pembunuh bayaran. Cari orang. Ya. Bunuh dia untukku. Tuan Muda, hati-hati. Tuan Li, kami datang terlambat. Biarkan Luyu menungguku di rumah sakit. Ya. Saya baik-baik saja. Turunkan aku. Diam, serahkan sisanya pada kalian untuk ditangani. Pastikan cari tahu dalang di balik ini. Baik. Mengapa setiap kali aku melihatmu kau selalu terluka? Setiap kali. Lalu kapan pertama kalinya aku terluka? Tin Xiao tak memberitahumu. Kamu mengalami kecelakaan mobil secara tak sengaja. Tuan Li, para pembunuh itu telah meminum racun sebelumnya. Kami belum sempat menginterogasi mereka semua sudah mati. Kirim pasukan kematian. Selidiki. Ya. Luka ini sangat dalam, sedikit lebih dalam. Tangan ini akan lumpuh, aku dengar. Kamu yang menyelamatkan Tin Xiao. Apakah kamu? Dia majikanku, melindunginya adalah tanggung jawabku. Sepertinya aku salah paham. Ternyata kamu tidak menyukainya. Chen Xiao. Bagaimana keadaannya? Lukanya dalam, butuh istirahat yang cukup dalam 3 bulan. Tidak boleh mengganggu pendeberat. Lalu pekerjaanku. Gaji tetap dibayar, tidak perlu bekerja. Kamu istirahat dulu, sisanya biar aku yang urus. Ya.
Sakit sekali. Masih baik. Masih sakit. Ternyata kamu juga punya orang yang kamu pedulikan. Aku kira kamu sama seperti ayahmu itu. Dingin dan kejam egois. Mama akan membawamu menemui Papa. Mama, benarkah Papa ada di sini? Aku belum pernah melihat sebesar, seindah rumah ini. Tenang saja, Papa pasti akan menerimamu. Ya baik. Hari ini ulang tahun Tin Xiao, apa yang kamu mau Papa akan belikan untukmu. Sudah, jangan memanjakannya, baru-baru ini sudah memberinya jam tangan bernilai jutaan. Asalkan Tin Xiao suka bahkan bintang di langit. Papa bisa ambilkan untukmu. Papa, aku ingin belajar taekwondo. Baik, Papa akan panggil guru ke rumah untuk mengajarmu. Waktu janji temu sudah tiba, bawa dia untuk mencoba pakaian malam. Dadah. Apakah Papa juga akan menyayangiku seperti itu? Papamu pasti akan. Siapa yang menyuruhmu datang? Zhensheng, anakmu sudah besar, kamu belum pernah melihatnya kan? Diam, aku sudah memperingatkanmu. Jangan muncul di hadapanku. Dan dia kamu berani diam-diam melahirkannya tanpa sepengetahuanku. Zhensheng Xiaoyu adalah anak kandungmu. Lihatlah wajahnya, terima kami ibu dan anak. Mama, Aku hanya punya Li Tin Xiao satu anak. Jika kamu berani membawanya muncul di hadapanku lagi, aku akan membuatmu dan anakmu tidak melihat matahari esok hari. Zhensheng, Keluarga Li berhutang padaku, aku akan menagih satu persatu. Satu persatu akan kuambil kembali. obat-obat ini semuanya dibawa oleh Pak Li dari luar negeri. Khasiatnya sangat bagus, ini pertama kalinya aku melihat Pak Li begitu baik pada seseorang, sungguh beruntung. Dia mungkin seperti ini karena aku menyelamatkannya. Sup sudah datang. Sedikit saja. Kenapa melihat aku jadi kecewa? Dokter Lu, Tin Xiao Sen Siap Hari Sibuk, Sekelai Kamu Kuma Pembantu Kessel. Tidak perlu dia datang sendiri. Karena dia peduli padamu, maka aku akan menjadikanmu pisau yang akan menusuknya. Coba cicipi. aku sendiri saja. Bagaimana? Enak sekali. Sepertinya masakanku lumayan kalau kamu suka. Besok aku buatkan lagi untukmu. Ini kamu yang masak. Iya. Terima kasih, Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Tuan Muda. Waktumu sangat berharga, urusan merawat orang. Serahkan saja pada kami yang profesional. Kamu cukup perhatian pada pembantuku. Bagimu dia cuma pembantu. Tapi setelah 2 hari ini, bersama aku sudah menganggap Manyue sebagai temanku. Aku periksa dulu, nanti aku kembali menemuimu. Tuan Muda, kamu datang menemuiku tidak mengganggu pekerjaanmu ya? Kenapa jangan-jangan aku mengganggu? Dunia berdua kalian. Tidak. Tunggu di sini, aku cari suster dulu. Kamu ini memang pandai menikmati. Cuma tangan yang terluka, pantaskah Tin Xiao kakak menyediakan kamar seharga 50.000 sehari untukmu? Tidak lihat nasibmu, sanggupkah menerimanya? Uang Tuan Muda bagaimana menggunakannya itu urusannya sendiri. Kalau kamu punya keberatan, kamu bisa bicara langsung dengan Tuan Muda. Berani menggunakan nama Tin Xiao kakak untuk menekanku? Berani menyeramku? Jiang Weiwei, sudah lama aku menahanmu. Diam saja, apa serang dia? Sekelompok anak manis. Bukannya kamu jago bertarung ya? Seperti kamu ini, orang rendahan. Kamu pantas berada di samping Kak Tin Xiao. Kayaknya luka kamu cukup parah ya? Kalau aku,
menendangmu dengan lembut seperti ini. Apakah kamu akan merasa nyaman? Kamu ngapain? Kak Tin Xiao, aku Memandangnya. Kak Tin Xiao, dia yang mulai duluan. Lihatlah wajahku. Bawa orangmu pergi dari sini. Jangan pernah muncul lagi di sini. Kak Tin Xiao, kamu biarkan dia. Biarkan dia menggangguku seperti ini. Jangan buat aku mengulanginya. Li Zong, Nona Manyue kehilangan banyak darah sampai lemas. Tangannya tidak boleh ada masalah lagi. Bukankah kamu selalu sayang pada Jiang Weiwei? Kupikir kamu akan percaya pada perkataannya. Kalau aku datang terlambat, tanganmu bisa cacat. Tidak menyangka dia begitu jahat. Beristirahatlah dengan baik. Tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Ayah, bangun. Pergi. Ayah. Ayah, Jangan takut. aku karena mimpi buruk jadi. Tidak apa, aku akan selalu menemanimu. Minta orangmu bantu aku melakukan sesuatu. Selamat ya, akhirnya keluar dari rumah sakit. Jangan lupa, beberapa hari lagi datang untuk kontrol. Aku pergi. Mobilnya pinjam. Lama tidak bertemu. Kamu kenal aku. Kayaknya dia benar-benar lupa. Hati-hati. Dokter Lu, kamu bagaimana? Aku khawatir terjadi sesuatu, jadi aku ikut. Terima kasih. Jangan bilang terima kasih, aku anggap kamu teman dan kedepannya jangan panggil aku Dokter Lu, panggil aku Luyu saja. Beritahu semua orang, temukan dia dalam 5 menit. Tuan muda. Kamu tahu tidak, aku sudah telepon berapa kali, tahu tidak, aku khawatir. Maaf, HP-ku diambil orang. Tin Xiao, kenapa kamu marah ke Manyue? Ini bukan salahnya. Nona Manyue, Li Zong mengira kamu terjadi sesuatu. Hampir memanfaatkan semua koneksi grup Li untuk mencarimu. Kamu malah begini. Aduh. Saya. Sudahlah, aku bawa kamu ke dokter dulu. Tapi Tin Xiao, dia. Kamu terluka karena menyelamatkanku, aku akan jelaskan ke Tuan Muda. Jelasin, ayo pergi.
Li Zong mau tunggu Manyue. Jalan. Masih ingat pulang. Ponselku dirampok lalu terjadi kecelakaan. Luyu yang menyelamatkanku. Luyu, Ya, kapan hubungan kalian jadi begitu baik? kamu begini. Bikin aku merasa kamu sangat peduli padaku. Aku memang sangat. Li Zong, ada dokumen darurat. Aku tidak melihat apa-apa. Berikan dokumen itu padaku. Li Zong, pameran perhiasan sudah siap semua, tapi Kepala Keamanan Departemen Keamanan tiba-tiba mengalami kecelakaan, perlu mencari tenaga yang bisa dipercaya lagi. Ini serahkan padamu. Biar aku coba saja. Kamu. Kalau kamu merasa tidak bisa ya sudah. Baik. Aku percaya kemampuanmu. Tidak menyangka Li Zong juga bisa terpikat oleh kecantikan. Sini. Manyue. Kamu datang, aku antar kamu masuk. Baik. Sini. Kamu dan Tin Xiao sudah berbaikan. Ya, lagi pula kamu menyelamatkannya. Juga bisa dibilang penyelamatnya, mana mungkin dia benar-benar marah sama kamu. Apakah dia baik padaku hanya karena aku menyelamatkannya? Sebenarnya di hati Tin Xiao, selalu ada seorang wanita yang tidak bisa dilupakan. Dia. Elevator nomor 2 bermasalah, aku dan seorang tamu terjebak di dalam. Tidak apa-apa. Jangan minta maaf, jangan. Lulu, kamu kenapa? Jangan. Mama, kamu kenapa? Ayah kenapa nggak mau sama kita? Apa karena kamu? Apa karena kamu nggak nurut, nggak cukup hebat? Jadi ayah nggak mau sama kita. Mama, bukan aku. Kamu itu kamu. Jangan, Mama. Mama jangan. Ayah kapan mau ketemu kita? Kapan kamu keluar lagi? Mama jangan. Aku takut. Mama jangan. Maaf. Aku yang salah. Bukan salah kamu. Aku yang salah. Bukan salah kamu, semuanya udah lewat, bukan salah kamu. Li, waktu Anda berharga, serahkan saja pada kami. Gak usah banyak bicara, cepat perbaiki liftnya. Iya. Nggak nyangka aku seorang dokter. Masih butuh orang lain untuk menenangkanku. Bukannya kita teman ya, sebagai teman. Nggak perlu terlalu banyak mikir. Ayo. Luyu, meski aku nggak tahu apa yang pernah kamu alami, tapi orang hebat kayak kamu nggak seharusnya terbelenggu masa lalu. Yang Master. Kamu baik-baik aja kan? Mukamu kelihatan gak enak. Nggak apa-apa. Kenapa aku selalu ditinggal? Yang itu.
Memang nggak salah grup Li di sini satu perhiasan aja. Bisa sampai miliaran Miss Jiang. Kalau kamu jadi istri Li semua ini bisa jadi milikmu. Kamu jarang ini kenapa ada di sini? Bajunya kayak gini jangan-jangan mau nyelinap masuk buat nyuri. Satpam mana cepat tangkep dia. Aku diutus sama Li. Kamu masih berani ngeles siapa yang gak lihat? Tin Xiao kakak perempuan ini. Dia mau nyelinap masuk buat nyuri. Jangan biarin dia pergi. Siapa bilang dia nyelinap masuk, aku yang utus dia. Bertugas untuk keamanan. Kakak Tin Xiao, acara penting seperti ini. Kenapa kamu bisa membiarkan wanita yang tidak jelas asal-usulnya? Urusan saya bukan urusan orang luar. Ayo kita pergi. Apakah kakak Tin Xiao benar-benar jatuh cinta pada wanita rendahan ini? Katanya barang pameran terakhir adalah kalung Ratu Mary. Air mata milenium, tidak heran Pak Li menyiapkan begitu banyak keamanan. Kalau sampai hilang, kerugiannya akan sangat besar. Katanya air mata milenium bernilai miliaran. Akhirnya bisa melihatnya langsung. Wanita, walaupun kakak Tin Xiao melindungimu, masa baikmu akan segera berakhir. Selanjutnya mari kita persilakan Pak Li untuk mengungkap. Barang pameran terakhir air mata milenium. Kok kosong ya, apa yang terjadi? Ini kelalaian saya akan segera memeriksa CCTV. Kamu pasti merasa bersalah. Ingin kabur sembunyi-sembunyi. Saya melihatmu berkali-kali masuk ruang penyimpanan air mata milenium. Pastilah kamu yang mencurinya. Menjaga air mata milenium adalah tanggung jawab saya. Berarti kamu mencuri sendiri. Katanya dia pembantu keluarga Pak Li. Orang rendahan seperti dia suka mencuri. Periksa saja. Saya tidak percaya ini dilakukan Manyue. Ayo saya temanmu memeriksa CCTV. Ya. Sekarang buktinya sudah jelas. Apalagi yang bisa kamu bantah? Kapan dia meletakkannya? Benar bukan saya yang mengambil. Saya percaya padamu. Kakak Tin Xiao, kamu sudah dikasih obat apa sama wanita ini? Bukti sudah ada di sini. Masih saja kamu tertipu olehnya. Bagaimanapun juga orang rendahan walaupun dekat dengan Pak Li tidak bisa mengubah kebiasaan mencuri seperti dia. Orang yang bermasalah seperti dia tidak seharusnya ada di sini. Pencuri seperti dia harus dimasukkan ke penjara. Kurung dia selama 8-10 tahun. Semua saya punya semua rekaman CCTV di tempat kejadian. Percaya saja kalian semua akan segera tahu siapa yang mengambil air mata milenium. Saya sudah menyuap petugas untuk menghapus rekaman. Apalagi bukti yang bisa kamu punya untuk membuktikan tidak bersalah? Semua sudah lihat kan dia memang pencuri. Kenapa Jiang Weiwei ini tidak mungkin? Aku yakin Tin Xiao kakak. Ini tidak benar. Video ini pasti di PS. Li Zong, ketika saya mendapatkan video pengawasan, sebagian dihapus. Saya menemukan hacker top untuk memperbaikinya. Kamu ternyata dia. Ini pencuri, teriak maling. Benar-benar Tin Xiao kakak. Bukankah kamu yang paling menyayangi Weiwei? Weiwei salah. Kamu maafkan aku kali ini ya. Bagaimana menghadapinya kamu yang tentukan. Tin Xiao kakak, kamu tidak bisa menyerahkan aku padanya. Dia pasti tidak akan melepaskanku. Bukankah kamu bilang ingin mengirimku ke kantor polisi? Sekarang lihat, yang seharusnya ke kantor polisi adalah kamu. Satpam bawa dia pergi. Lepaskan aku Tin Xiao kakang, bukan aku. Tin Xiao kakak. Buka lihat.
Air mata 1000 tahun. Suka. Aku tidak. Ini terlalu berharga. Sekalipun berharga itu hanya benda mati. Sejak pertama kali melihatnya, aku merasa itu cocok untukmu, aku akan memakaikannya untukmu. Apa? Sepertinya ini pertama kali aku melihat. Dia khawatir. Kalau tidak salah, Anda adalah penari balet terkenal dari teater kerajaan. Nona Qiao Shui, ya, apakah Anda baru kembali ke Indonesia? Saya sudah lama menyukai Anda, bisakah Anda memberi saya tanda tangan? Tarian saya bukanlah sesuatu yang sembarangan. Kucing dan anjing pun bisa menikmatinya. Seperti orang rendahan seperti Anda. Gaji Anda semuanya jika digabungkan. Bisakah membeli 1 tiket pertunjukan saya? Tin Xiao, bukankah kamu ingin tanda tangan saya? Saya akan memberikannya sekarang. Tidak perlu. Tin Xiao sudah 3 tahun tidak bertemu. Apakah kamu datang setelah mendengar kabar kecelakaan saya? Lihat kamu terluka di mana. Hanya luka lecet di lengan saja. Tin Xiao, kamu masih peduli padaku kan? Saya dengar dari Luyu, kamu belum punya pacar sampai sekarang. Aku akan tanya Luyu tentang keadaanmu. Kenapa Tin Xiao bereaksi seperti itu? Apa dia jatuh cinta pada wanita lain? Jung, sudah larut malam. Kamu adalah pembantu keluarga Li. Tin Xiao bersamaku. Malam ini dia tidak akan pulang. Apa hubungan wanita ini dengannya? Penari balet terkenal Qiao Shui kembali ke tanah air hari ini. Menghadapi penggemar yang mengejar mobil hingga masuk rumah sakit. Ada media yang memotret direktur grup Li Tin Xiao. Bergegas pergi menjenguk, sepertinya hubungan mereka sangat dekat. Seorang pembantu juga berani mengincar Tin Xiao. Nanti aku yang akan membereskanmu. Kemarin tidak sempat menjelaskan padanya. Terbakar. Sedikit sakit. Tin Xiao, kamu masih ingat tidak? Dulu saat aku sakit kamu lebih panik dariku. Kamu juga bilang paling suka melihatku di atas panggung. Berbinar-binar. Ya, Di hatimu masih ada aku. aku masih ada urusan di perusahaan, nanti kalau ada waktu aku akan menjengukmu lagi. Tin Xiao, Tanganmu sembuh dengan baik, hampir tidak ada masalah. Berkat kamu. Wajahmu terlihat tidak baik. Apa kemarin malam tidak istirahat dengan baik? Tin Xiao juga di sini, mau tidak menemui dia. Manyue. Shui. Antara kita sudah berlalu, aku khawatir padamu karena aku menganggapmu sebagai teman. aku tidak percaya dulu kamu sangat mencintaiku. Apa masih menyalahkanku karena tidak tinggal? Tenanglah. Tin Xiao adalah milikku sendiri. Aku tidak boleh kehilangan dia. Dia adalah yang kamu katakan. Orang yang ada di hati sang tuan muda. Dia adalah mantan pacar Tin Xiao 3 tahun lalu. Mereka berencana pergi ke luar negeri bersama, tapi kemudian orang tua Tin Xiao mengalami musibah. Tin Xiao terpaksa berpisah dengannya. Pantas saja sang tuan muda sangat khawatir padanya. Hubungan mereka selalu baik, kali ini Shui kembali. Sepertinya kita akan segera menerima undangan pernikahan mereka. Benarkah? Kalau kamu sudah punya orang yang kamu suka, kenapa kamu masih memberiku kesan bahwa kamu menyukaiku? Tunggu. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi denganmu, kalau kamu tidak bahagia di sini,
Manyue, kapan kamu akhirnya akan melihatku? Sudah cukup kamu pegang. Mencuri orangku di hadapanku. Luyu, kamu sudah melewati batas. Manyue tidak menjual dirinya padamu. Kemana dia pergi bukan keputusanmu. Kalian bicara dulu, aku pergi dulu. Kenapa kamu bisa bersamanya? Hari ini aku pemeriksaan terakhir, dia yang mengantarku pulang. Beberapa hari lalu aku terlalu sibuk sampai lupa. Aku cuma seorang pembantu tuan, wajar kalau tidak ingat. Nona Qiao jauh lebih penting dariku, bukan? Bukan begitu, Shui dia. Aku mau terima telepon dulu. Tin Xiao, kamu datang menyelamatkanku. Aku segera datang. Nanti aku jelaskan lagi padamu. Bisakah Anda ceritakan kenapa Anda kembali ke negara ini? Jangan difilmkan. Setelah kembali, bagaimana perasaan Anda? Apa rencana pengembangan Anda ke depannya? Usir mereka. Tin Xiao, aku sangat takut. Aku akan mengirim orang untuk melindungimu. Tin Xiao, aku figur publik. Di sini sama sekali tidak ada privasi. Bisakah aku ke tempatmu? Tinggal sementara waktu. Sebentar lagi aku ada pertunjukan, butuh lingkungan yang benar-benar tenang. Untuk latihan, bukankah kamu bilang kita teman? Kalau begitu tinggal sementara di tempatku saja. Terima kasih Tin Xiao. Nona Qiao, tadi kita aktingnya bagus ya. Jaga mulut kalian. Tenang saja, kami tidak akan bilang apa-apa. Manyue, semua barang ini, Pak Li yang menyuruhku belikan untukmu. Termasuk buket mawar kuning ini. Apa maksudnya ini ya? Mungkin dia membuatmu marah, ingin menghiburmu. Dia peduli dengan perasaanku. Apakah aku salah paham? Tin Xiao, 3 tahun berlalu. Di sini tidak ada perubahan. Kenapa Pak Li membawa Nona Qiao kembali? Kalau begitu Manyue. Tin Xiao, ini kamu belikan khusus untuk merayakan keluarku dari rumah sakit ya? Ini kesalahpahaman yang besar. Kamu masih ingat aku suka mawar kuning? Di hatimu masih ada aku. Bukan, bunga ini bukan milikmu. Bukan untukku, lalu untuk siapa? Untuknya dia dan kamu. Apakah dia pembantu yang menelepon Tin Xiao waktu itu? Apa hubungan mereka sebenarnya? Maaf, aku melihat mawar kuning. Langsung mengira itu dari Tin Xiao untukku. Tin Xiao, apakah pembantu di rumahmu? Jadi kamu tidak mau menerimanya karena aku mengambil bunga itu? Aku benar-benar tidak sengaja. Apa sikapmu ini? Apa aku ada salah padamu? Hari sudah malam, istirahatlah. Lian mengantar Shui ke kamar. Silakan Nona Qiao. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Kamu harus lebih baik. Kalau kamu masih macam-macam, hati-hati, aku tidak segan-segan. Kamu merasa Tin Xiao istimewa pada Manyue. Mungkin karena dia menyelamatkan Tin Xiao. Mengandalkan dirinya menyelamatkan Tin Xiao. Dia terus menetap di keluarga Li. Dia tidak benar-benar berpikir Tin Xiao bisa tertarik pada tipe seperti dia. Berhenti. Apa ada keperluan Nona Qiao? Seperti kamu yang miskin. Untuk meraih kekuasaan segala cara bisa dilakukan. Tapi ayam kampung tetap ayam kampung. Bagaimanapun dia berlagak, tidak akan bisa naik ke panggung.
Nona Kiao benar-benar di depan satu di belakang satu. Kamu begitu pandai berubah tuan muda tahu tidak? Kamu siapa berani menasehati aku? Manyue, aku benar-benar ingin berteman denganmu. Kamu sedang main drama apa lagi? Shui, Tin Xiao, pergelangan kakiku sakit sekali. Jangan salahkan Manyue. Aku sendiri yang tidak hati-hati. Sakit di sini ya. Pergelangan kaki terkilir, perlu istirahat beberapa waktu. Pasti tidak bisa ikut pertunjukan. Ini penampilan pertamaku kembali ke negara. Aku sudah mempersiapkannya begitu lama. Tin Xiao, aku percaya Manyue. Bukan sengaja dia mendorongku, jangan salahkan dia. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Mungkin Manyue punya kesalahpahaman denganku. Jadi dia sangat membenciku. Aku lebih baik pergi saja. kamu Aku istirahatlah akan dengan membawamu tenang. Aku pergi. tidak akan biarkan siapapun mengganggumu lagi. Jadi kamu masih percaya aku yang mendorongnya? Apa ini? Aku tidak setuju. Aku hanya memberitahumu, tidak perlu persetujuanmu. Kamu ngapain brengsek? Lepaskan aku. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana, diam di sini saja. Karena bahkan kamu berpikir aku yang menyakiti Kiao Shui, maka kepergianku pasti sesuai keinginanmu kan? Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Aku tahu kamu tidak menyakiti Shui. Aku hanya tidak ingin konflik kalian semakin besar. Mungkin Shui punya kesalahpahaman denganmu. Jadi kamu masih berpikir Kiao Shui itu bersih? Apa maksudmu? Kukira Tin Xiao sangat peduli padamu. Ternyata, kamu hanya hiburan sementara saat aku tidak ada. Main yang castle. Semua yang kamu lakukan hanya ingin mengusirku kan? Kamu pelayan rendahan. Berdiri di samping Tin Xiao saja aku sudah jijik. Aku peringatkan kamu, jika kamu berani berdiri di samping Tin Xiao lagi, aku akan membuatmu membayar ribuan kali lebih buruk dari ini. Sekarang kamu sudah mengerti kan? Kiao Shui. Tin Xiao, Jadi semua ini adalah sandiwara kamu. tidak Tin Xiao. Aku benar-benar terkilir, masa aku akan menipumu demi karierku sendiri. Aku sudah tidak bisa membedakan perkataan mana yang benar darimu. Aku ingin mengusirnya hanya karena aku terlalu mencintaimu. 3 tahun ini aku memikirkanmu setiap hari. Aku selalu menyesal. Kenapa dulu aku tidak tinggal? Aku tidak pernah menyalahkanmu. Tapi masalah perasaan. Yang sudah berlalu ya sudah berlalu. Hubungan kita sudah berakhir. Tin Xiao, aku mohon. Kasih aku kesempatan lagi ya. Aku sudah siapkan tempat tinggal untukmu. Seorang akan datang untuk mengantarmu. Jangan minum lagi. Kasih aku minumannya. Kiao Shui, lihat dirimu sekarang. Masih ada bayangan penari baletnya. Apa gunanya? Walaupun aku terlihat sempurna, Tin Xiao sudah tidak mau aku lagi. Apa kamu benar-benar ingin kembali padanya? Bisakah kamu membantuku? Apa sih kok rahasia banget? Sudah. Ini. Maaf selama ini. Kamu sudah menderita. Kamu. Kenapa kamu melakukan semua ini untukku? Belum jelas ya karena aku.
Tin Xiao, cepat ke sini, Shui mau bunuh diri. Shui, kamu ngapain? Tenang dulu. Karena Tin Xiao sudah tidak mau aku lagi. Hidupku buat apa lagi? Jangan. Kamu ngapain lupa perjuanganmu untuk jadi penari utama? Sudah berapa banyak pengorbananmu tidak peduli lagi. Tin Xiao, Shui seperti ini karena minum terlalu banyak. Kamu baik-baik menasihatinya. Aku. Kok tiba-tiba pusing? Tin Xiao. Aku hanya bisa begini untuk menahanmu. Manyue, kamu buru-buru mau kemana? Aku semalaman tidak bisa menghubungi Tuan Muda. Tin Xiao belum pulang ya? Kamu tahu Tuan Muda kemana? Iya, aku antar kamu mencarinya. Kemarin Shui minum terlalu banyak, nangis cari Tin Xiao. Tin Xiao khawatir sama dia jadi datang. Kalian. Manyue. Apa kamu suka sama Tin Xiao? Apa kamu merasa aku lucu? Tidak, kamu baik. Tin Xiao, kamu sudah bangun. Kok kamu di sini? Tenang saja, tidak ada yang terjadi antara kita. Kamu terlalu lelah jadi aku menidurkanmu di tempat tidur untuk beristirahat. Ambilkan bajuku. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Dalam 5 menit aku harus tahu keberadaan Manyue. Tin Xiao, ayo kita makan bersama. Aku masih ada urusan, tidak makan dulu. Kamu begitu peduli dengan wanita itu. Bagaimanapun juga, dia tidak akan bersamamu. Manyue, tinggallah sementara di tempatku. Terima kasih, aku akan segera mencari rumah dan pindah. Antara kita perlu formalitas seperti itu. Aku semalam kerja shift malam, aku akan mandi dulu. Tunggu aku. Ya. Kenapa tidak menjawab teleponku? Siapa yang datang? Tin Xiao. Kamu dengan dia ikut aku. Li Tin Xiao, antara kita. Sampai di sini saja. Tin Xiao. Aku akan merawat Manyue dengan baik. Lu Yu. Kamu begitu khawatir padanya. Pergi. Jangan menyesal nanti. Aku baik-baik saja. Ada acara lelang amal dalam beberapa hari.
Aku akan mengajakmu untuk bersantai. Wah, siapa putri dari keluarga ini sangat cantik. Sepertinya pertama kali melihat Dr. Lu membawa teman wanita. Wanita ini lagi benar-benar tidak bisa lepas. Luyu, selamat ya punya pacar. Seharusnya aku yang mengucapkan selamat padamu dengan Tin Xiao. Kembali rukun. Aku dan Tin Xiao. Tin Xiao, tunggu aku. Manyue, aku melihat beberapa teman aku akan menyapa dulu. Kamu jalan-jalan sendiri dulu. Aku memang meremehkanmu. Ditinggalkan, Tin Xiao begitu cepat merayu Luyu. Memang, seperti pelayan rendahan sepertimu, selain bisa membuka kaki untuk pria, tidak punya kemampuan lain. Wanita ini, aku akan membunuhmu. Tin Xiao, kamu masih membelanya. Lihatlah wajahku. Shui, aku minta maaf atas nama Manyue. Dia yang pertama menghina aku. Kamu membuatku kehilangan muka. Entah aku akan menaruh wajahmu ke dalam kue, atau kamu berlutut dan minta maaf padaku. Kamu. Sudah cukup, ayo pergi. Mengapa dia masih membantuku? Tin Xiao, kamu hanya tidak ingin aku mencari masalah dengan wanita itu kan? Dia bilang kamu menghinanya, apa yang kamu katakan? Apalagi yang bisa aku katakan? Hanya mendoakan dia dan Luyu. Jangan ganggu dia. Barang lelang ini adalah karya terakhir. Desainer perhiasan top Luna Cinta Sejati. Cantik sekali. Tin Xiao, cincin ini sangat indah. Maknanya juga cocok untuk lamaran. Harga awal 10 juta sensiap kinaigan tidak, boleh kurang dari 1 juta. Silakan tawar bebas. 11 juta, 20 juta. Nona Kiao menginginkan cincin ini, apakah ada hubungannya dengan Tuan Li? Apakah ada kabar baik? 30 juta. Aku akan memberikannya kepada orang yang paling kusukai. 50 juta. 70 juta. 1 miliar. Untuk menyenangkan Kiao Shui, kamu sangat dermawan. Tidak perlu jika dia ingin berikan saja. Baiklah, lagi pula Tin Xiao melamar. Membutuhkan cincin ini, aku tidak akan merebutnya. Selamat Tuan Li mendapatkan cincin yang melambangkan cinta sejati. Tuan Li, kamu dan Nona Kiao adalah pasangan yang ditakdirkan. Kenapa tidak melamar sekarang? Lamar. Li Tin Xiao, apa yang akan kamu lakukan? Apa hubunganmu dengan Luyu? Apa kelebihannya dibanding aku? Luyu lebih lembut, lebih perhatian, jujur padaku. Kamu tidak bisa dibandingkan dengannya. Manyue. Takut dia melihat. Tolong aku. Tolong kamu. Manyue. Jangan. Manyue, kamu ada. Suruh dia pergi. Jangan masuk. Manyue, kamu baik-baik saja. Bajingan Li Tin Xiao.
Apa hakmu memperlakukan saya seperti ini kamu sambil bersama Qiao Shui? Terlibat tidak jelas sambil mengganggu saya. Kapan saya pernah terlibat tidak jelas dengan Qiao Shui? Apa yang kamu lakukan dengan Qiao Shui malam itu? Kamu sendiri tahu dalam hati. Li Tinxiao bajingan. Lu Yu. Kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja, mari kita pergi, jangan pedulikan dia. Kedepannya jangan ganggu Manyue lagi. Pergi. Lepaskan. Lepaskan. Ingin tahu ingatan sebelum amnesia? Ikuti saya pulang dengan baik. Li Tinxiao Manyue sudah tidak punya perasaan padamu. Tolong jangan ganggu dia lagi. Benarkah itu tergantung padanya? Mau tidak mau ikut saya. Maaf Lu Yu, saya belum bisa ikut kamu sekarang. Mengapa setelah melakukan begitu banyak pada akhirnya, orang yang kamu pilih tetap bukan saya? Bukankah kamu bilang akan memberitahu saya tentang sebelum amnesia? Apa yang kamu lakukan? Kamu bohong, lepaskan saya. Kapan kamu membuat saya senang, saya akan memberitahu hal yang ingin kamu tahu. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di hotel malam itu. Apakah jika saya menyerahkan diri padamu, kamu akan memberitahu saya? Mengapa kamu? Saya ingin kamu dengan sukarela. Jangan pernah berpikir. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa saya Li Tinxiao dapatkan. Saya sudah dapatkan rekaman video kamera hotel hari itu, silakan lihat. Lu Yu, kamu membawa Manyue ke hotel hari itu. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa, saya tidak tahu dengan apa kamu mengancam. Saya hamil anak Tinxiao. Dia hanya bermain-main denganmu. Kamu tidak benar-benar berpikir dia akan melihat. Wanita yang tidak jelas asal-usulnya seperti kamu kan Tinxiao mencintai saya. Begitu punya anak, dia pasti akan segera mengikuti aku pergi. Aku menyarankanmu jangan terlalu sombong dan berharap bisa menjadi dia. Kekasih gelap yang tak terang-terangan. Kalau kamu begitu percaya diri, kenapa harus mengancamku? Kamu... Tenang saja, tidak semua orang seperti kamu suka mencari di tempat sampah. Tempat sampah. Tinxiao, bukankah kamu ke kantor? Selamat ya, kamu akan menjadi ayah. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Sepertinya Bos Li masih belum tahu tentang Nona Qiao soal kehamilannya. Kau pikir anak ini milikku? Aku sendiri melihat kalian berdua di atas ranjang yang sama. Apalagi yang mau kamu bantah? Siapa bilang tidur di ranjang yang sama harus terjadi sesuatu? Lagi pula kapan aku pernah tidur di ranjang yang sama denganmu? Tinxiao, aku selalu menyembunyikan ini darimu. Sebenarnya malam itu di hotel, kita melakukan hubungan. Saat aku baru masuk aku langsung kehilangan kesadaran. Kamu memberiku obat dan melepas pakaianku. Membuatnya mengira kita melakukan apa? Tinxiao, kalau kamu tidak ingin mengakui, aku dan anak ini katakan saja. Kenapa kamu harus memperkirakan aku dengan buruk? Baiklah kalau kamu bersikeras mengatakan, anak ini adalah milikku, ayo pergi ke rumah sakit. Tes DNA. Pergi, aku tidak mau ikut. Kamu sebenarnya tidak hamil, kamu bilang mau bunuh diri. Itu juga bohong. Bukan Tinxiao, aku melakukan semua ini
Karena aku sangat mencintaimu, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Ini bukan alasan untuk menipuku, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan rujuk denganmu. Aku tidak percaya kalau bukan karena perempuan ini. Kalau dia tidak menggoda kamu, bagaimana mungkin kamu meninggalkanku? Perempuan sialan, mati saja perempuan. Apakah ada masalah? 3 tahun bisa merubah banyak hal meski tanpa Manyue. Aku tetap tidak akan bersamamu. Maafkan aku, seharusnya aku percaya padamu. Baiklah, aku kasih kamu pelajaran kecil, agar kamu ingat-ingat. Ada masalah besar. Qiao Shui dibawa oleh polisi apa? Qiao Shui dibawa oleh polisi. Sampah. Kamu ingin bersama Manyue. Tapi aku sengaja tidak akan membuatmu berhasil. Coklat buatanku, seharusnya dia suka. Lagi-lagi kamu ini siapa sebenarnya? Orang yang tahu identitasmu, Li Tin Xiao, terus menipumu. Ikutlah denganku, aku akan membuatmu mengingat segalanya. Mengapa aku harus percaya padamu? Kamu masih mengikutiku. Hati-hati, aku tidak akan segan padamu. Dokter sudah melakukan hipnosis padanya. Setelah dia bangun, dia akan mengingat segalanya. Tiange, kamu sudah bangun. Setelah kamu bangun, seharusnya kamu tidak lupa tugas yang diberikan organisasi padamu. Ambil informasi saham keluarga Li dan bunuh Li Tin Xiao. Bagus, Li Tin Xiao sekarang belum tahu. Kamu sudah pulih ingatanmu, sekarang saatnya kamu bertindak. Saat yang paling tepat. Tapi aku... Tiange, apakah kamu pikir Li Tin Xiao jatuh cinta padamu? Kamu pikir dia benar-benar mencintaimu? Dia hanya memanfaatkanmu. Dia ingin mendapatkan informasi darimu. Anak, aku sudah membesarkanmu sejak kecil. Aku percaya kamu tahu apa yang harus dilakukan. Aku menunggu kabar baikmu. Manyue hilang. Kamu mau kemana? Ada apa? Aku kira kamu kenapa-kenapa. Kamu terlihat tidak baik-baik saja, ada apa? Maaf. Kamu akhirnya bangun. Manyue, ternyata kamu. Aku tidak bisa mengkhianatinya. Tiange, kamu melakukan dengan baik. Aku memang tidak salah menilai. Aku sudah begitu baik padamu. Tapi akhirnya kamu memilih untuk berada di pihak mereka. Diam, kamu hanya memanfaatkan Tiange. Orang yang kamu cari ada di sini, cepatlah muncul. Lu Yu. Orang yang ingin membunuhku adalah kamu. Baru sekarang tahu.
Apakah sudah terlambat? Tapi aku menganggapmu teman. Kita sebenarnya sama-sama anak Li Zhensheng. Mengapa kamu bisa memiliki segalanya? Sedangkan aku adalah anak haram yang tidak boleh diketahui. Aku tidak tahu. Tentu saja kamu tidak tahu. Keluarga kalian bertiga begitu tinggi dan mulia. Berkilauan sedangkan aku dan ibuku hanya bisa bersembunyi dan menerima tatapan sinis. Kamu tahu tidak, bahkan wanita yang paling kucintai, matanya hanya tertuju padamu. Lu Yu. Ini tidak ada hubungannya dengannya, jangan libatkan dia. Kamu sangat peduli padanya ya. Tapi pada akhirnya, dia memilih bukan kamu. Bagaimana rasanya ditinggalkan oleh orang yang paling kamu cintai? Enak tidak? Kamu sebenarnya mau apa? Aku mau kamu mati. Hanya dengan kematianmu, segala sesuatu dari keluarga Li Hahaha baru akan menjadi milikku. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan oleh wanita yang paling kamu cintai. Mu Tiange bunuh dia. Tiange, si majikan sudah bilang. Mengapa kamu tidak segera melakukannya? Apa kamu mau melanggar aturan organisasi? Mengapa kamu masih ragu cepat bunuh dia? Pria itu tidak bisa dipercaya cepat bunuh dia. Selamat tinggal Li Tinxiao. Kamu berani mengkhianatiku. Kamu sudah ingat semuanya. Maaf, aku telah membohongimu. Bodoh apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan membantumu. Pengkhianatan. Dulu yang membunuh ayahku adalah kamu. Dan kamu menyamar sebagai penyelamatku, membuat